Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan materi fisika tentang sinar X. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sandi Pratomo, absen 37. Nama saya Muhammad Fadli Zahan, nomor absen 20. Nama saya Rizka Medika Pratama Putra, absen 35. Nama saya Fauzan Alifan Indra, absen 13. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari sinar X. Sinar X atau sinar Ronsen adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti pada cahaya dan gelombang radio. Nah, sinar X ini memiliki energi yang lebih tinggi serta panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, karena hal ini, sinar X mampu menembus tubuh manusia. Seperti pada gambar berikut, ada seorang manusia yang sedang memeriksa kondisi dalam tubuhnya dengan menggunakan sinar X. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan frekuensi dan panjang gelombang dari sinar X. Frekuensinya ini ada 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sedangkan panjang gelombangnya ini 10 pangkat minus 18 meter sampai 10 pangkat minus 12 meter. Sejarah sinar X pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen pada tanggal 8 November 1895. Saat itu, Röntgen bekerja menggunakan tabung. Ia mengamati nyala hijau pada tabung yang sebelumnya menarik perhatian Crookes. Selanjutnya, ia mencoba menutup tabung agar tidak ada cahaya tampak yang dapat lewat. Namun, setelah ditutup, ternyata masih ada sesuatu yang dapat lewat. Röntgen menyimpulkan bahwa ada sinar-sinar yang tak tampak yang mampu menerobos kertas hitam tersebut. Sifat-sifat sinar X sebagai berikut. Yang pertama, sinar X tidak dapat dilihat dengan mata. Yang kedua, bergerak lurus yang mana kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Yang ketiga, tidak dapat difraksikan dengan lensa atau prisma, tetapi dapat difraksikan dengan isi kristal. Yang keempat, dapat diserap oleh timah hitam. Yang kelima, dapat dibelokkan setelah menembus benda padat atau logam. Yang keenam, mempunyai frekuensi gelombang yang tinggi dan panjang gelombang yang pendek. Selanjutnya itu ada cara kerja dari sinar X. Cara kerja dari sinar X bisa dilihat pada gambar yang tertera. Jadi, beda potensial antara anoda dan katoda dibuat sedemikian rupa sehingga mencapai angka yang cukup untuk membuat elektron melompat dengan kecepatan tinggi setelah katoda itu diberi energi yang biasanya itu 1000 volt. Setelah elektron pada katoda melompat dan menghantam filamen pada anoda, nah terjadilah sinar X yang terjadi. Dengan mekanismenya itu sinar X karakteristik ataupun sinar X Bragg-Strahlung. Nah, karena filamen pada anoda dimiringkan ke bawah, foton sinar X akan menuju ke bawah, keluar dari pesawat sinar X lalu melewati jaringan yang dipotret. Bayangan pun terbentuk pada film yang diletakkan di bawahnya. Selanjutnya itulah dua tipe sinar X. Yang pertama yaitu sinar Bremsstrahlung yang berasal dari bahasa Jerman, artinya radiasi pengereman. Sinar Bremsstrahlung adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan yang biasanya bermuatan elektron yang berkecepatan tinggi dan akan membelok ketika berada di dekat inti atom. Maka daya tarik elektrostatik inti atom yang kuat akan menyebabkan elektron berbelok sangat tajam. Peristiwa ini yang menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik atau yang bisa disebut dengan sinar X Bremsstrahlung. Yang kedua yaitu sinar X karakteristik. Sinar X dapat terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Adanya tingkat-tingkat energi dalam atom itulah yang dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya spektrum sinar X dalam suatu atom. Sinar X yang terbentuk dalam proses tersebut memiliki nilai energi yang sama dengan selisih di antara kedua tingkat-tingkat energi elektron tersebut. Karena setiap atom memiliki tingkat-tingkat energi elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk dalam proses tersebut dinamakan sinar X karakteristik. Sinar X memiliki manfaat dan dampak negatif.
Manfaat yang pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, dalam bidang pertanian untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Yang ketiga, sebagai alat sinar X-ray bandara. Yang keempat, untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang kelima, sebagai alat radioterapi. Kemudian, dampak negatif dari sinar X adalah yang pertama, dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi. Yang kedua, melemahkan tulang. Yang ketiga, meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. Yang keempat, merusak kulit. Yang kelima, dapat merubah struktur genetik suatu sel.